Baik, sekarang Ibu akan memaparkan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja kita ke materi sistem pencernaan. Ada yang masih ingat apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh pembuluh darah. Nah, macam-macam proses pencernaan makanan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanis, kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses memecah makanan secara fisik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan susunan molekul makanan dengan bantuan kerja enzim. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pada proses pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim. Pada sistem pencernaan itu terdapat saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan alat yang dilalui bahan makanan, meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Contohnya itu ada dinding lambung, dinding usus, pankreas, dan hati. Urutan saluran pencernaan. Tadi makanan akan masuk ke dalam mulut, setelah dikunyah di dalam mulut akan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung, lalu ke dalam usus halus, kemudian masuk ke usus besar, kemudian masuk ke rektum, dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, organ pencernaan pada sistem pencernaan itu terdapat dua, yaitu organ pencernaan utama ada mulut. Di dalam mulut pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi dibantu oleh air liur yang mengandung enzim. Enzim yang terdapat di dalam mulut itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi zat glukosa. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kalian bisa mengamatinya di gambar di samping ya. Yang kedua ada faring dan kerongkongan. Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Esofagus sendiri merupakan suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot, dan berdinding tebal yang memanjang menuju lambung. Kerongkongan ini mempunyai panjang mencapai 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Nah, jadi ketika kita makan ini saluran epiglotis ini akan menutup, yang berfungsi untuk mencegah supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, di mana gerak peristaltik ini merupakan gerak meremas dan menekan agar makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terdapat di bagian atas rongga perut. Pada lambung terdapat enzim dan asam lambung. Enzim di dalam lambung yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan protein yang terdapat pada susu. Yang ketiga ada asam lambung yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama-sama makanan. Pada dinding lambung terdapat lendir yang berfungsi melindungi lambung. Apabila jumlah lendir terlalu banyak atau asam lambung terlalu banyak, bisa terjadi luka pada dinding lambung. Jadi jumlah
jumlah lendir itu harus seimbang. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Suatu lubang pada dinding duodenum berhubungan dengan dua kelenjar pencernaan yang besar, yaitu pankreas dan hati. Nah, seperti terlihat pada gambar ya. Pankreas memiliki enzim, yaitu enzim tripsin yang berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino. Enzim amilase mengubah amilo menjadi zat gula yang disebut maltosa. Dan yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Empedu merupakan cairan yang berfungsi untuk menghancurkan partikel-partikel lemak. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disalurkan menuju duodenum atau usus 12 jari. Yang kelima ada usus 12 jari, ada usus besar. Terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan dan pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses, kemudian dikeluarkan melalui anus. Yang keenam ada rektum dan anus. Rektum setelah terbentuk feses, kemudian feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan. Rektum letaknya berada di bagian akhir usus yang paling dekat dengan anus. Anus merupakan saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sfinkter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurid di luar. Nah, yang kedua itu ada organ pencernaan tambahan. Ada hati yang berperan dalam detoksifikasi, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan menghasilkan getah empedu. Ada pankreas, di mana kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin berfungsi untuk mengatur proses perubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di hati. Selanjutnya ada kantong empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, ada yang ingin ditanyakan?